Masak untuk sarapan mereka bersama suami dan mertuanya. Setelah selesai memasak, Anya mengetuk kamar mertuanya, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia membuka pintu, ternyata kamarnya sudah kosong. Anya kembali ke kamar Fabian untuk mengambil HP-nya dan menghubungi Bu Rita. "Maaf sayang, subuh tadi mama pulang. Soalnya papa ngabarin sudah di rumah dan mencari mama." Begitulah jawaban Bu Rita ketika Anya menanyakan keberadaannya. Ia kembali melihat Fabian yang masih meringkuk dalam selimut. Mungkin kedinginan karena mereka tadi malam mandi dengan air dingin. Hari ini hari Minggu dan Fabian bisa bebas dari pekerjaannya. Ia berencana akan tiduran seharian. "Bi, ayo bangun, sarapan dulu." Anya menggoyang-goyangkan kaki Fabian. Yang dibangunkan hanya berputar dan tak bergerak lagi. Anya nekat menimpa tubuh Fabian dan menggigit telinganya. "Bangun gak, Bi? Bangun, Bi!" teriaknya lagi. Fabian yang kaget melompat dan terduduk. Dia tak sengaja menyikut wajah Anya yang membuat sang istri meringis kesakitan. "Gila kamu, Bi, ini namanya KDRT." "Maaf Anya, aku gak sengaja," ucap Fabian sambil ikut mengusap wajah Anya yang sakit. Dia melihat wajah Anya memerah akibat ulahnya. Lalu diciumnya pipi Anya. "Bian, jangan curi kesempatan ya." Anya mencubit hidung Bian yang mancung itu. "Tapi kamu suka kan?" Bian merapatkan tubuhnya di Anya sambil bermanja-manja. "Apa sih? Hahaha." Anya mulai geli karena terkena rambut Bian. Mereka menikmati sarapan bersama. Belum genap sebulan usia pernikahan mereka, tapi Anya sudah sangat mencintai suaminya itu. Fabian hanya berkutat dengan HP saat mereka di depan televisi. Anya menginginkan perhatian kecil dari Fabian, tapi sepertinya kehadiran Anya tidak terlalu penting di sana. Menunggu sekitar setengah jam tetap tak digubris. Anya berdiri berniat kembali ke kamar pribadinya, tapi tangan kekar Fabian menariknya. Tapi mata pria itu masih melihat HP. "Tunggu sebentar, aku ada pekerjaan," ucapnya lembut yang membuat Anya terenyuh dan senyum-senyum sendiri. Anya kembali duduk dan mengganti channel televisi mencari kesibukannya sendiri. Tak selang beberapa lama, Fabian meletakkan HP-nya dibarengi Anya menoleh ke arah laki-laki itu. Sudah, sekarang aku mau sayang-sayangan," ucap Fabian manja yang mengundang tawarnya Anya. Nggak cocok antara ucapanmu dan wajahmu itu, haha," celetuk Anya, biasa melihat wajah tegas suaminya. "Kok gitu? Ya udah aku kerja lagi lah." Bian mulai ngambek sambil sedikit mengerucutkan bibirnya. Anya yang gemas lantas mencium bibir imut itu. Kamu berani ya curi-curi kesempatan? Di sini biar aku balas." Fabian mengunci tubuh Anya dan menciumi intens bibir istrinya. "Siap-siap yuk, kita keluar. Rugi kalau nggak weekend gini nggak jalan-jalan," ajak Fabian yang membuat Anya sumringah dan berlari cepat menuju kamarnya untuk mengganti pakaian. Mereka menaiki motor yang sudah lama tidak Bian pakai. Kali ini ia ingin menggunakan motor karena menurutnya seperti healing dari kejenuhan pekerjaan karena terkena angin langsung. Setelah mengitari pusat kota cukup lama, mereka berhenti di sebuah resto untuk mengisi perut mereka karena mulai lapar. Fabian inisiatif memesankan makanan dan minuman untuk istrinya. Kemudian duduk bergabung dengan Anya. "Kamu pesan apa, Bi?" "Ayam bakar sama es teh. Kamu harus coba di sini, enak banget." Kemudian mereka berbincang dan saling memandang penuh cinta satu sama lain. Mereka tak sadar ada seseorang yang dari tadi memperhatikan gelagat mereka berdua. Dia adalah Gladys, mantan pacar Fabian yang tinggal di Singapura. Setelah menyelesaikan makan siang, Gladys mendekati meja mereka. "Aku gak nyangka, Bi, kamu masih kesini saja. Padahal kita sudah lama putus," celetuk gadis yang membuat mereka menoleh ke arah gadis cantik itu. "Gladys, kamu ngapain di sini? Bukannya di Singapura?" "Aku pindah kerja di sini, Bi. Kamu nggak keberatan kan?" tanya Gladys seolah
masih akrab dengan mantannya itu. Anya sedari tadi diam saja. Dia masih ingat siapa wanita itu. Dia adalah wanita yang berciuman dengan Fabian di taman atas gedung Singapura waktu itu. "Ini pacar barumu, Bi?" tanya Gladys kemudian. "Bukan." "Oh, kirain pacarmu." "Dia bukan pacarku, tapi dia istriku," jawab Fabian membuat Gladys menganga. "Haha, jangan bercanda, Bi. Aku gak pernah dengar kamu nikah." "Yang aku dengar kamu gagal nikah," ketus Gladys karena merasa dibodohi Fabian. Fabian tak menanggapi lagi perkataan Gladys yang sengaja mengajaknya berbicara. Dia menarik tangan Anya dan pergi dari resto itu. Anya penasaran siapa gadis cantik dan elegan itu. Sepertinya dari kalangan orang kaya seperti Fabian. Dirinya tertinggal jauh. Anya sadar sepertinya ia mulai memperhatikan penampilannya. Fabian hari ini sibuk bekerja di luar kantor. Anya ditugaskan tetap di kantor sedangkan dia keluar kota bersama Jonathan. Karena Anya masih banyak belajar, dia membuka file-file yang diberikan oleh Jonathan untuk materi dirinya belajar. Dirinya masih berkutat di depan laptop pemberian Fabian saat ada seorang wanita menuju ke mejanya. "Maaf Pak Fabian, ada?" tanya Gladys yang kemudian melihat wajah Anya yang sedari tadi menunduk. Maaf Pak Fabiannya sedang keluar kota. Ada perlu apa ya? Nanti saya sampaikan dengan beliau," ucapnya sopan, padahal dia menyimpan banyak pertanyaan. Kenapa wanita cantik ini selalu mencari suaminya? "Jadi kamu sekretaris Fabian ya?" "Oh, sekarang aku tahu, hehe. BTW makasih ya infonya. Bilang saja sama Bian, Gladys kesini mencarinya, aku permisi dulu ya," ucap Gladys yang pergi setelah melihat Anya menundukkan kepala dan tersenyum. "Sialan, malah dikira sekretarisnya coba," gerutu Anya kemudian. "Awas kamu Gladys kalau sampai mengganggu suamiku." Lanjutnya kemudian pergi makan siang. Orang-orang di kantin kantor masih sibuk membicarakannya tentang pertengkarannya dengan Ranti. Anya sudah berada di rumah sekitar jam 5 sore menaiki taksi. Dia benci rumah yang sepi. Dia juga belum tahu jam berapa Fabian akan pulang. Memasak satu-satunya yang ingin dia lakukan saat ini. Memakannya sendiri dan mencuci piring. Karena badannya sangat lelah, dia memutuskan untuk tidur cepat malam ini. Hanya memutuskan untuk tidur di kamarnya sendiri. Tak peduli jika nanti suaminya marah atau tidak. Toh perasaan mereka belum lama terbentuk. Matanya terlelap begitu dia menyentuh bantalnya. Tengah malam ketika dia merasa haus, Anya turun dari ranjangnya dan hendak membuka pintu kamar, tapi dia dikagetkan dengan Fabian yang duduk di sofa kamarnya sambil memandangnya aneh. "Bi, kamu sudah pulang?" Anya tidak jadi keluar dan menghampiri suaminya. "Sudah, baru saja. Apa aku membangunkanmu?" tanya Bian seperti menahan kantuk. "Tidak, aku haus jadi mau ke dapur." "Ya udah, aku temani," ucap Fabian sambil berdiri dan memeluk pinggang istrinya sambil menuntun berjalan ke arah dapur. Anya mengambil air minum di dalam lemari pendingin dan akan menenggaknya. Tiba-tiba Fabian memeluknya dari belakang dan mencium pundaknya. "Aku lelah," kata-kata yang terucap dari mulut Fabian seakan menggambarkan kejujuran. "Sini aku pijitin." Anya melepaskan diri dari pelukan Bian dan memutar badannya berhadapan dengan pujaan hatinya itu. "Boleh, tapi di kamarku ya," ucapnya sembari mengedipkan mata ke arahnya.